Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya punya tips ya, punya tips. Ini terutama saya mau sampaikan kepada mahasiswa STA Syukriyah. Ketika saya masuk di kelas pertemuan pertama, terutama untuk mahasiswa semester 1 ya, itu biasanya ada pertanyaan, Pak Evan, Ustadz Evan, tolong dong kasih tips bagaimana saya bisa kuliah tepat waktu, saya bisa selesai tepat waktu. Nah, kawan-kawan semua, biasanya saya menyampaikan analogi seperti ini. Saya ngasih pertanyaan tuh. Di antara kawan-kawan, saya punya pertanyaan. Siapa yang pernah membuat telur mata sapi, saya bilang, atau telur ceplok? Itu kemungkinan semuanya pasti pernah gitu kan ya. Nah, ketika saya tanya, kemudian saya sampaikan, ada berapa bahan yang dibutuhkan untuk bikin telur ceplok, saya bilang gitu. Nanti mereka tuh pasti bakal pada bicara kan ya, pada misalkan ada yang bilang pasti butuh telur gitu kan ya. Kemudian bahan lagi butuh minyak, kemudian mungkin butuh bahan-bahan masakan yang lainnya gitu ya. Kemudian saya tanya lagi tuh, tadi bahan sudah, kemudian butuh alatnya apa aja untuk kita bisa bikin telur mata sapi? Jawabannya tuh pasti ada kompor ya kan ya. Kemudian ada spatula, kemudian ada sampai ada gasnya, sampai ada piring dan lain sebagainya. Berarti kan butuh beberapa bahan, butuh beberapa alat. Kemudian pertanyaan terakhir saya sampaikan, coba direnungkan sejenak, sebutkan tahapan atau proses untuk membuat telur mata sapi. Nah, saya kasih waktu tuh biasanya beberapa menit, kemudian nanti pasti pada bilang, Ustadz Evan, saya punya 3 tahap, oh saya punya 4 tahap, saya punya 5 tahap, berbeda-beda jawabannya. Pertama misalkan dari mulai dia pecahin telurnya gitu kan ya, bahkan menaruh menaruh penggorengan dulu di atas kompor gitu kan ya, dimasak gitu, kemudian sampai nanti ditiriskan. Nah, saya tanya tuh, jika prosesnya di bolak-balik bisa gak jadi telur ceplok gitu ya, bisa gak jadi telur mata sapi? Pasti mereka menjawabnya tidak bisa. Kalaupun bisa, acak-acakan, tidak jadi telur ceplok ya, mungkin telur yang lainnya. Nah, saya berikan pelajaran seperti ini kawan-kawan semua. Untuk bikin telur ceplok aja gitu ya, untuk bikin telur mata sapi aja, itu butuh beberapa bahan, butuh beberapa alat, dan ada prosesnya, dan ada tahapannya. Nah, untuk bikin yang remeh-temeh saja seperti itu, bagaimana kita mau menyelesaikan studi tepat waktu di perguruan tinggi, ya kan? Bagaimana kita mau lulus semester 1, semester 2, semester 3, sampai seterusnya? Bagaimana jika kita ingin lulus mata kuliah tertentu? Bagaimana kita ingin bisa mendapatkan nilai yang baik di UTS ataupun UAS? Maka pasti ada bahan-bahannya, ada alat-alatnya, dan juga ada proses tahapan yang harus kita lalui. Nah, kawan-kawan semua, sejatinya adalah itu tidak mudah, tapi itu butuh proses. Dan saya sampaikan adalah walaupun tidak mudah bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Jadi selamat menikmati proses, selamat menikmati tahapan-tahapan, berusaha dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita lakukan yang terbaik, kemudian kita berdoa dan tawakal pada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Demikian tips dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.